Halo Tribuners, ketemu lagi dengan saya Bang Mandor di acara Mojo Inspirasi. Kali ini saya sedang bertamu di rumah dinas Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Pak Hairan. Beliau adalah tokoh yang mengawali pengabdian dari kepala dusun. Nah, karir beliau melesat dalam tempo waktu 8 tahun beliau sudah duduk menjadi Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat. Nah, ini kita akan dialog dengan beliau tentang suka dukanya, kisah-kisah suksesnya, nanti bisa memberikan inspirasi kepada Tribuners semua. Selamat sore Pak Hairan. Selamat sore Mas, selamat datang. Gimana Mas? Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Pak Hairan, kita di Mojo Inspirasi ini seperti biasa kita akan mengangkat kisah-kisah inspirasi dari tokoh-tokoh. Nah, ini Bapak kita pilih karena sejarah Bapak ini sangat fenomenal lah ya. Iya. Nah, ini tiba-tiba dari kepala dusun kemudian menjadi wakil bupati. Ceritanya awalnya gimana ini Pak? Bisa kesasar jadi wakil bupati Tanjung Jabung Barat ini kan? Ya, alhamdulillah. Pertama memang selamat datang di kediaman saya. Jadi memang kita tidak terpikir sampai di posisi seperti sekarang ini. Jadi dulu saya itu pemilihan kepala desa di Dusun Mudo. Saya setelah pemilihan ditunjuk oleh kades terpilih menjadi kepala dusun. Waktu itu istri saya nggak boleh Mas. Saya nggak setuju juga jadi kepala dusun, kan nggak tahu ilmu pemerintahan itu tidak tahu. Jadi ya, tapi Pak Kades itu memberi penjelasan kepada saya ya, sama-sama belajar. Sehingga waktu itu saya mau jadi kepala dusun. Jadi kepala dusun, namanya Dusun 2. Dusun 2 Desa Dusun Mudo. Lebih kurang 1,5 sampai 2 tahun menjadi kepala desa. Terjadi pemekaran desa. Waktu itu Dusun Mudo dimekarkan menjadi 2. Salah satunya menjadi Desa Lubuk Sebontan. Sehingga terjadi pemilihan kepala desa. Kita juga disuruh mencalon. Kami tidak mau juga. Sama kata istri saya, kalau jadi Pak Kades itu Pak, katanya banyaklah salahnya. Sudah benar pun jadi salah. Sama beberapa tokoh datang ke rumah kita untuk dimohonlah sama-sama belajar. Kalau memang nggak mampu nanti mundur katanya. Kata istri, dicobalah. Jadi kita coba. Seiring sejalan menjadi kepala desa belum ada 1 tahun, terjadi pemilihan ketua Asosiasi Kepala Desa Indonesia. Waktu itu saya ditunjuk kawan-kawan untuk jadi ketua kepala desa Tanjung Jabung Barat. Waktu itu gaji kades hanya 1.200.000 Mas, 1 bulan. Hingga untuk Ketung Kalilir ini ya memang sulit, semuanya di situ. Gajian dulu cuma 3 bulan, bahkan ada yang 4 bulan sekali. Semua memang potensi kita di desa nggak ada. Desa yang kita mekarkan itu tidak punya TKD sama sekali. Jadi memang menjadi kades 1.200.000 tentu tantangannya kita ada suka dan dukanya. Sehingga saya berpikir mengajak kawan-kawan untuk dapat meningkatkan seperti apa sumber daya manusia, meningkatkan juga sesuai dengan apa namanya tanggung jawab yang besar. Tentu kami punya juga untuk dapat layak menjadi kepala desa. Sehingga waktu itu melalui sosialisasi peningkatan kapasitas perangkat desa Tanjung Jabung Barat, dalam sambutan saya menyatakan kepada Pak Bupati untuk dapat dinaikkan gaji perangkat desa dan kepala desa itu menjadi 4 juta. Waktu itu kami minta 4 juta. Karena berpatokan kawan-kawan di Tangerang waktu itu nomor 1 di Indonesia gaji kepala desa 4 juta.
tapi dikabulkan Pak Bupati waktu itu, Pak Saprial, 3,5 juta. Ingat tepuk tangan lah, hingga alhamdulillah penghasilan kita naik. Itu suka duka menjadi kepala desa. Dan menjadi kepala desa itu juga tidak ada satu periode. Saya menjadi kades itu hanya 5 tahun lebih kurang. Terus pemilihan DPRD, saya dicoba ikut di DPRD dari Partai Amanat Nasional waktu itu. Alhamdulillah 2019 kita terpilih menjadi anggota DPRD dari Partai Amanat Nasional. 8 bulan kemudian ya kita harus mundur juga karena diajak Pak Bupati Anwar Sadat untuk dapat mendampingi beliau sebagai Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat. Alhamdulillah sampai ke titik ini yang kita dapat. Kalau boleh tahu Pak Hairan itu backgroundnya apa dulu? Sebelum pas kadus itu apa? Sebelum jadi kadus apa? Nggak ada Mas, saya nggak terpikir jadi kades itu nggak terpikir. Background kita orang biasa. Kita ya itu tadi. Kalau pendidikan dulu apa dulu? Pendidikan saya tamat SMA. SMA. Setelah itu sudah nggak Jadi, ada ya? Iya, jadi nyalon kades itu saya kuliah. Oh, kuliah pas. Kuliah, karena memang tuntutan kawan-kawan kepala desa menjadi ketua kepala desa itu harus tahu melindungi kawan-kawan kades. Jadi saya pikir saya harus kuliah ngambil jurusan hukum. Saya kuliah di mana dulu? Di Umbari. Di Umbari. Alhamdulillah ngambil jurusan hukum, ya itu tadi saya bilang salah satu kawan kita yang bermasalah dengan hukum, ya kita bantu selesaikan. Gitu. Oh, jadi waktu kades baru kuliah, sambil berjalan lah ya? Iya. Sambil berjalan. Jadi lahir dana desa pertama itu, saya berpikir untuk apa dana desa ini? Jadi waktu itu kebutuhan air di desa saya luar biasa sulitnya Mas. Jadi setiap kemarau orang harus berlomba ke sungai-sungai cari air. Saya pikir dengan dana desa yang ada, saya harus mampu mengoptimalkan supaya sumur-sumur itu, supaya air-air di masyarakat itu dapat kita akses dengan mudah. Jadi memang Allah kasih jalan. Waktu itu warga saya kecelakaan sepeda motor. Jadi tidak mau berobat secara medis berobat. Jadi harus berobat dukun patah. Kalau di kampung kan dukun patah. Jadi berobatnya ke Setiung, Sumatera Barat. Jadi saya antar pakai mobil saya, dia cuma beli minyak. Antar pakai mobil saya ke Setiung, sampai sana saya melihat bangunan. Bangunan itu tingginya 10 meter. Ada menaranya. Saya tanya itu menara apa? Menara air. Oh, seperti mana sistemnya? Cuman di sana kan sistemnya nggak canggih seperti kita. Dia hanya tidak ada ngerem, tidak anu. Jadi begitu dia hidup, kadang-kadang di bawahnya siapa dulu buka gitu dapat begitu kan. Nah, saya pikir ini adopsi dana desa saya ke sini. Saya bawa banggil masyarakat, kita bangun tower aja lah. Kita supaya seperti apa air ini bisa kita kendalikan. Sehingga dibikinlah sumur, dinaikkan ke atas airnya, bikin menara tinggi 10 meter dengan bak penampungan 3 meter kali 3 meter. Jadi kita pasang otomatis, per setiap meter turun air dia hidup satu. Begitu dia banyak konsumsi air, sampai 2 meter dia pompanya hidup 2. Jadi kebutuhan air tidak terputus. Jadi teorinya di saat air itu turun, ini sudah tidak menggunakan listrik lagi, Mas. Kita gunakan pakai gaya gravitasi bumi. Begitu mereka turun, kita rem supaya tendangannya kuat, supaya dia berebut kan mau keluar, tendangannya kencang. Begitu dia mau naik air itu, kita lepas supaya dia dorongannya kuat. Sehingga kalau di desa saya nyuci air itu tidak usah pakai sanyo, tendangan airnya sama kuatnya. Dan hari ini BUMDes kita, badan usaha milik desa waktu saya jadi kades dulu, 1 liter, 1000 liter air itu, 1 meter kubik air itu kan 1000 liter. Kita hanya jual ke masyarakat itu Rp1.500 saja. Dan insya Allah per tahun BUMDes kita itu waktu itu bisa untung 120 juta per tahun. Dari hanya menjual air tanah saja. Pak Hairan, apa kira-kira yang bisa diceritakan nih? Kesulitan yang ngelola masyarakat banyak itu apa itu? Ya, alhamdulillahnya desa saya itu 99% Jawa, Pak. Jadi memang Jawa ini agak mau hidup rukun. Apa yang kita programkan mereka dukung. Jadi memang hari ini di Lubuk Spontan itu dulu mayoritas pencarian masyarakatnya hanya karet, Pak. Karet alam. Sementara waktu itu karet alam harganya jauh di bawah harga pasaran.
Sehingga saya berpikir macam mana hari ini tidak lagi menjual dalam bentuk karet, tapi sudah jadi bahan produksi. Sehingga saya waktu itu ke Palembang, saya cari balai riset yang ada di Sumatera, adanya cuma di Palembang. Melalui balai riset dan standarisasi mutu karet, saya menganggarkan dana desa untuk dilatih 30 orang masyarakat di Palembang sana. Dengan sumber daya yang ada, bawa kompor sendiri, bawa piring sendiri. Kita hanya ngontrak dengan beli beras untuk masak sendiri di sana. Sehingga 1 bulan kita hanya 30 orang itu untuk makan minum dengan biaya bayar gaji pelatih dengan alat-alat baku itu hanya 60 juta saja. Jadi masyarakat saya di Lubuk Sebontan dulu waktu saya jadi kades, seluruh ban, seluruh karet yang ada di sepeda motor itu kita sudah bisa bikin. Semua termasuk pijaannya, seal-sealnya, kita semua jok motor kita sudah bisa bikin semua. Cuman permasalahannya hari itu untuk mendirikan vulkanisir ban itu kita anggaran mesinnya besarnya luar biasa. Sehingga tidak mampu dikelola oleh dana desa yang ada. Sehingga waktu itu kami berpikir minta bantu ke pemerintah provinsi. Nah provinsi waktu itu mencanangkan untuk pelatihan dulu magang di Cina dan India. Alhamdulillah warga saya sudah magang di India dan di Cina untuk membuat pabrik ban. Ya seiring sejalan waktu itu Pak Zumi Zola mohon maaf agak itu, jadi program kita juga agak mandek gitu. Kalau kunci suksesnya apa Pak Weran yang bisa dibagi Pak Weran? Kunci suksesnya bahwa dalam melangkah itu yakin aja lah. Bahwa insya Allah kalau kita yakin usahanya ada, usaha nggak mengkhianati hasil. Jangan takut mencoba Mas. Saya jadi anggota DPR itu hanya 8 bulan saja. Harus mundur. Sampai istri saya bilang, ini capek. Nyalon anggota DPR belum hilang, ini sudah harus mundur lagi. Ya Alhamdulillah Allah kasih yang titik terbaik hari ini. Artinya jangan takut. Kalau kita takut nggak bakal berhasil. Kalau kemarin saya takut mundur nggak sampai jadi wakil bupati. Faktanya kan begitu. Karena menjadi DPR itu hanya 8 bulan Mas. Yang ke-9 saya tidak gajian lagi. Ya itu tadi emang harus mundur menjadi anggota dewan. Ketentuannya begitu. Tidak takut tapi kan harus ada hitung-hitungannya Pak. Bagaimana itu? Ya hitung-hitungnya Allah yang tahu nanti. Ya, jalani aja. Iya jalan. Yang penting itikadnya kita untuk orang begitu kan. Gitu ya. Terus bagaimana Pak ini? Apa namanya? Sekarang kan sudah jadi kepala daerah ya, wakil bupati. Apakah masih ada korelasi perjuangannya lagi dari bawah itu kan Bapak paling ngerti lah ini ya bagaimana pemberdayaan masyarakat desa, kunci dari kesejahteraan masyarakat, bagaimana nanti yang diperjuangkan Pak Hairan di sini gitu. Ya itu saya sampaikan tadi Mas, bahwa kita mencalon kepala daerah dulu, mungkin secara finansial kami tidak didukung oleh finansial yang baik. Tapi seperti apa kita meyakinkan masyarakat bahwa kamilah figur yang memang bisa menjawab tantangan itu. Bahwa saya sudah menunjukkan kualitas di saat menjadi kepala desa. Di saat saya sukses menjadi kades, terus jadi ketua kepala desa Setanjung Jabung Barat, kita bangun, tunjukkan ada perubahan di desa. Dari mulut ke mulut itulah orang bercerita. Bahwa Pak Hairan itu betul ingin membangun. Nah kemudian terbukti saya nyalon anggota DPR Pak. Saya nyalon anggota DPR dari kades menjadi anggota DPR juga secara finansial kita nggak punya juga, tapi alhamdulillah terpilih juga. Artinya memang sampai hari ini saya untuk pelayanan publik sampai hari ini saya masih ngurus KTP masyarakat, masih ngurus KTP. Ada orang Ulu yang datang ke sini karena dari Ulu ke sini jauh Pak, jaraknya mau 100 kilo lebih. Kita kalau jalan lintas mereka harus melewati Muaro Jambi, Sabak baru ke sini begitu kan. Nah, kalau jalan motong ini ya mungkin sekitar 90 kilo, 80 kilo. Jadi untuk dari Ulu ke Ilir sini membuat KTP itu kalau pakai motor 250 nggak cukup, Pak. Jadi kalau pakai mobil 1,5 juta nggak cukup. Itu belum lagi kalau di jalan nombor anak ayam orang nambah lagi biayanya ya kan. Nah, maka saya berpikir kemarin dalam visi dan misi kami waktu mencalonkan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, kami bersama Pak Bupati, kalau nanti terpilih kita akan dirikan unit
pelayanan teknis dinas atau UPTD capil di Merlung untuk mengakomodir 6 kecamatan di Ulu, supaya orang tidak lagi membuat KTP, akte, KK, tidak harus ke catatan sipil di Kuala Tunggal, cukup di Ulu. 1 liter aja mereka sudah bisa bikin KTP gitu. Nah, ini insya Allah tanggal 27 kita launching di kantor camat Merlung yang lama. Pembuatan KTP, akta kelahiran, KK cukup di Merlung, tidak lagi harus ke ibu kota Kuala Tunggal yang jauh dari 6 kecamatan di Ulu. Tadi cerita Bapak tentang apa ya, saya tertarik tadi cerita bagaimana Bapak memajukan desa lewat pembuatan apa tower air tadi ya, tower air. Artinya di sini Bapak peka terhadap satu potensi, kemudian dioptimasi sehingga untuk kesejahteraan masyarakat. Hasilnya pun juga bisa memberikan BUMDes ya, BUMDes itu baik secara finansial. Artinya Bapak punya kepekaan seperti itu. Nah, sekarang sudah menjadi wakil bupati ini, apakah Bapak bisa juga melakukan pendampingan, advokasi ke desa-desa untuk memandu itu, bisa nggak sih? Iya, kan desa itu kan juga punya otonomi sendiri ya Mas. Diberikan amanah Undang-Undang nomor 6 tentang desa untuk mengelola sumber daya yang ada, mengelola keuangan desa dengan sebaik-baiknya. Nah, saya sampaikan dari awal bahwa saya mungkin satu-satunya kepala desa yang menganggarkan dana desa itu untuk BUMDes sepenuhnya. Dana desa 1000 pun tidak ada untuk fisik, sepenuhnya untuk BUMDes itu cuma saya. Karena kami, kenapa begitu? Kami ingin peningkatan sumber daya manusianya dulu, ekonominya yang dibangun. Orang bodoh kalau dikasih modal bisa hidup Mas. Orang pintar kalau nggak ada modal nggak bisa jalan juga. Maka saya berpikir nih, kalau ekonomi ini yang kita kembangkan, terus BUMDes kita yang besar, maka setidaknya pemberdayaan di masyarakat di desa itu jalan dulu. Kita nanti bikin usaha tidak ngambil orang tenaga luar, cukup tenaga di dalam desa. Nah, salah satunya itu tadi, kami kemarin kalau tidak terbentur dengan pelaksanaan Pak Gubernur yang bermasalah, mungkin kita sudah bisa memproduksi vulkanisir ban itu. Kita bisa bikin ban sendiri, ban mobil sendiri. Tapi hari ini nampaknya desa juga mulai melakukan koordinasi kembali, saya lihat di Jambi terkait untuk penganggaran mesin itu. Kemudian di desa juga kawan-kawan di desa juga sudah pintar-pintar semua. Alhamdulillah banyak yang maju. Hari ini BUMDes kita ada yang sudah capai miliaran juga per hasil per tahun untuk itu. Di mana itu yang BUMDes yang banyak desanya. Udah banyak desa. Ya, banyak desa maju sudah banyak. Bahkan kita desa swasembada itu udah banyak. Alhamdulillah, memang secanda dengan lahirnya dana desa dan Undang-Undang nomor 6 itu, desa sangat diuntungkan. Hingga beberapa infrastruktur yang tidak mampu dikaper oleh pemerintah mungkin sedikit demi sedikit bisa digunakan menggunakan dana desa. Kalau kebiasaan Bapak dalam melakukan aktivitas kepemimpinan, Pak, itu apakah ada aktivitas khusus yang dilakukan itu untuk menuju kesuksesan gitu? Hari ini terkait apa yang disampaikan itu, saya pikir tidak ada lah. Saya pikir mengalir saja, yang penting hak dan kewajiban kita terpenuh saja. Hari ini saya 7.30 sudah sampai di kantor. Nah, apa yang bisa saya kerjakan, Lo memang terjadi kebakaran, saya turun paling dulu, apa yang bisa dibantu kita laksanakan. Bahwa menurut saya menjadi sesuatu itu pertama harus berani dulu, Mas. Jangan takut gagal. Kalau takut gagal, maka kita tidak akan sampai tahu ke titik itu begitu. Nah, contoh saya bilang tadi, saya 8 bulan sudah mundur menjadi DPR. Sebenarnya hitung-hitungannya nggak masuk. Nah, ini kalau sempat kalah ya kan. Cuman itu tadi saya nggak mikir begitu. Bagi saya ya udah, kalau mundur mencalon saya harus totalitas. Harus berjuang siang dan malam. Saya nggak pulang-pulang dulu kampanye. Nah, alhamdulillah ya Allah kasih jalan yang terbaik. Nggak sempat mikir kalah ya? Iya, saya nggak mikir kalah. Saya mikir harus menang begitu. Iya. Ya tapi kalau kalah ya manen sawit kok, repot gitu. Pak Heran, saripati dari perjalanan hidup Bapak itu, ada nggak semacam quote gitu ya, yang itu bisa muncul aja dari pengalaman hidupnya? Pertama memang dukungan keluarga ya Mas. Pertama memang istri dan anak-anak. Memang hari ini
apapun langkah yang kita ambil, insya Allah mereka dukung. Kemudian ya memang terkait apa yang kita pengen, apa yang kita harapkan memang harus kita perjuangkan dengan baik. Insya Allah itu datangnya dengan mengalir. Yang penting niatnya itu tadi. Kita memang apa yang bisa kita bantu, kita curahkan untuk pemikiran untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Oke. Iya. Pak, kalau apa yang bisa Bapak sampaikan, kan kadang begini, oh saya kok pengen ya seperti Pak Hairan gitu. Orang di luar sana kan pasti ada. Iya. Orang-orang link di sekitar gitu. Ada pesan khusus Pak untuk mereka-mereka yang mencermati perjalanan Bapak itu? Iya. Jadi kan sifat harkat kita manusia ini kan nggak pernah cukup ya Mas. Jadi kalau saya lihat hari ini Pak Jokowi enak, padahal belum tentu posisi juga enak kan. Nah sama hari ini, mereka melihat Pak Bupati atau Wakil Bupati, wah ini enak. Padahal kita hari ini memang harus berpikir ekstra. Dengan APBD PAD murni yang hanya 100 miliar saja. Sementara kita harus merealisasikan janji kampanye yang begitu banyak. Memang hari ini di seberang kota itu baru kita sudah 70 tahun merdeka, baru tahun ini Mas mereka mencicip listrik. Nah alhamdulillah kemarin kita dengan Pak Bupati sudah launching listrik, sudah hidup di sana, dan target kita di 2024 nanti tidak ada lagi desa yang tidak bisa diakses oleh kendaraan roda 4. Seperti di seberang hari ini belum bisa Pak diakses roda 4 itu. Target kita desa yang belum bisa diakses oleh roda 4 2023, 2024 kita harus bisa akses itu. Artinya memang hari ini kita mengalir saja berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Nah kalau orang melihat posisi kita, kalau mendengar cerita yang kita sampaikan, wah ini enak. Tapi dia tidak tahu di balik itu ya memang ada rintangan juga. Tapi kita ambil yang positif saja. Kalau saya sampai nggak enaknya nanti banyak yang nggak enak. Pak Hairan, ada nggak? Saya penasaran juga sih, apa sih yang membuat sesuatu yang membuat Pak Hairan itu hambatan itu ada nggak sih? Bagaimana cara merespon setiap hambatan yang ada tuh? Ya itu tadi, saya dulu contohnya waktu menjadi mundur dari kepala desa, maju sebagai anggota DPR. Sempat juga Pak Bupati saya waktu itu Pak Saprial nggak mau tanda tangan pengunduran diri saya juga. Karena memang nggak tahu juga secara nilai politisnya tidak tahu. Tapi yang jelas saya berpikirnya setiap ada masalah pasti ada solusi. Sehingga hari itu alhamdulillah 2 hari sebelum penetapan oleh KPU, alhamdulillah Pak Bupati mau tanda tangan. Tapi ya memang banyak masalah. Ya, kalau masalah itu kita sikapi secara profesional, insya Allah ada solusi lah. Jangan kita berputus asa Mas, intinya begitu. Dan jangan takut, saya sampaikan. Nak nyalon apa aja jangan takut. Dan insya Allah kita petarung. Kalau kalah menang nanti jangan pikir kalah menang, coba dulu. Enggak, kalau kalah ya nggak apa-apa, menang lah alhamdulillah, coba dulu. Penting maju aja dulu. Oke Pak, Wakil kita sudah di penghujung. Apa pesan Bapak kepada masyarakat Tanjung Jabung Barat? Ya pertama kepada masyarakat Tanjung Jabung Barat, ini masih suasana lebaran ya Mas ya, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin atas nama pribadi dan keluarga serta pemerintah Tanjung Jabung Barat. Kemudian ya hari ini terima kasih juga atas kepercayaan yang diberikan kepada saya dan Bupati Tanjung Jabung Barat untuk dapat memimpin Tanjung Jabung Barat 4 tahun ke depan. Harapannya pemerintah mampu memberikan yang terbaik, bahwa kami dan Pak Bupati mampu menjabarkan visi misi kami, menunaikan janji-janji kami yang kami sampaikan dalam tahapan kampanye dan sosialisasi kemarin. Kemudian kita berharap dengan masyarakat proaktif untuk dapat ikut bersama membangun Tanjung Jabung Barat untuk lebih baik dan menuju keberkahan. Oke, terima kasih Pak Hairan sama-sama, atas waktunya bincang-bincang ringan di sore ini. Yeah. Tribuners, kita sudah di penghujung acara Mojo Inspirasi kali ini. Waktunya singkat tapi saya rasa ada quote menarik. Jangan takut mencoba sesuatu dan jangan menyerah. Semua pasti ada solusinya. Dari kutipan dari Pak Hairan. Sampai jumpa di acara berikutnya dengan saya Bang Mandor. Selamat sore.